Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya sampaikan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia. Sebelumnya saya utarakan biografi singkat Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dengan nama kecilnya Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau merupakan cucu Sri Pakualam III. Sebagai orang keraton atau bangsawan, beliau mendapat kesempatan untuk sekolah pada saat itu, yaitu yang pertama di ILS, Europe's Lager School, merupakan sekolah rendah anak-anak Eropa pada saat itu. Jadi Ki Hajar Dewantara itu punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan bersama anak-anak Eropa. Kemudian yang kedua yaitu beliau melanjutkan ke Stovia, yaitu School Thought of Leading for Industrial Arts, merupakan sekolah dokter Jawa, namun karena kesehatannya kurang memungkinkan beliau tidak sampai lulus. Kemudian setelah selesai sekolahnya, aktivitas Ki Hajar Dewantara yang pertama itu sebagai wartawan. Beliau banyak menulis di majalah-majalah, koran, Namun tulisannya itu banyak menulis kritis kepada kolonial waktu itu, yaitu Belanda, dengan cara memperjuangkan kesetaraan antara orang kolonial dengan pribumi. Kemudian yang kedua, pergerakannya banyak menentang diskriminasi dan kesemena-menaan terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, mendirikan Taman Siswa tahun 1992. Nah, itu pada saat itu beliau banyak menulis kritikan karena orang-orang Eropa itu merasa derajatnya lebih tinggi dan memandang orang pribumi pada saat itu derajatnya rendah. Maka orang-orang Eropa saat itu, Belanda kolonial, itu semena-mena terhadap warga pribumi, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian karena tidak cocok dengan sistem pendidikannya, maka Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1992. Tujuan pendirian Taman Siswa pada saat itu yaitu satu, sebagai lembaga tandingan. Lembaga tandingan saat itu maksudnya yaitu beliaunya merasa tidak cocok sistem pendidikan yang diadakan kolonial, terutama terhadap masyarakat pribumi. Maka beliau mendirikan Taman Siswa yang pendidikannya yang kedua mendidik sesuai adat ketimuran, bukan seperti ala-ala orang Belanda saat itu. Yang ketiga, menentang diskriminasi yang menurut beliau itu akan melanggengkan penjajahan. Pada saat itu sekolah kolonial itu sangat diskriminatif terhadap orang-orang pribumi. Dia menjaga kewibawaannya, dia menjaga agar dihargai. Nah, justru itu akan melanggengkan penjajahan. Kemudian yang keempat, tempat mendidik orang pribumi. Karena dididik kemudian diajar, maka muncullah tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian yang kelima, ingin dapat belajar dengan merdeka, terlepas dari ajaran kolonial yang merendahkan kaum pribumi. Itu jadi Ki Hajar Dewantara pada saat itu istilahnya kurikulumnya itu ingin merdeka, terlepas dari ajaran kolonial yang merendahkan kaum pribumi saat itu. Nah, berikutnya yaitu perbedaan lembaga pendidikan kolonial dan Taman Siswa. Pada saat itu pendidikan kolonial, satu,
mengedepankan pendekatan hukuman dan sanksi jika melanggar. Jadi jika ada anak yang melanggar itu maka akan dihukum dan sanksi. Maka jika orang pribumi karena diskriminatif maka dia menghukumnya lebih berat. Kemudian pendidikan taman siswa yang pertama mengedepankan pendekatan among tinemong, yaitu saling ngemong ya, antara siswa dengan siswa yang lainnya, antara guru dengan siswa. Kemudian yang kedua, pendidikan kolonial mengedepankan kecerdasan intelektual semata ya. Orang kolonial hanya mengajarkan kecerdasan intelektual semata, dia tidak mengajarkan hal budi pekerti atau sikap yang baik terhadap orang lain. Kemudian pendidikan taman siswa mengedepankan budi pekerti di samping kecerdasan intelektual. Nah, ini bedanya seperti ini ya. Jadi karena orang kolonial itu mengajarnya hanya intelektual semata, maka dia tidak mempunyai sikap yang baik, empati dan sebagainya, maka dia muncullah kesemena-menaan ya terhadap orang pribumi, yaitu orang Indonesia. Kemudian yang ketiga, merasa orang Eropa lebih tinggi derajatnya dibanding pribumi. Jadi mereka orang-orang Belanda itu merasa bahwa dia lebih tinggi derajatnya, lebih hebat, maka dia muncul pemikiran semena-mena. Kemudian yang pendidikan taman siswa menganggap manusia adalah sama, setara derajatnya. Ini ya, ini perbedaannya di sini. Kemudian yang keempat, pendidikan kolonial bertindak semena-mena terhadap teman ya, terutama pribumi atau terhadap siswa-siswa yang lainnya. Ya, kemudian pada pendidikan taman siswa mengedepankan sikap saling menghargai antar sesama. Inilah bedanya pada saat itu ya. Jadi karena merasa kurang cocok ya Ki Hajar Dewantoro, maka dia mendirikan pendidikan dengan sistem ketimuran, yaitu taman siswa. Kita lanjut. Nah, ajaran Ki Hajar Dewantoro yang terkenal yaitu sampai saat ini dan masih relevan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handa yani. Semboyan ini mengandung pengertian bahwa ing ngarsa sung tulodo itu memberi teladan. Jadi jika kita seorang guru, maka harus dapat memberi teladan dan dapat dicontoh oleh peserta didik atau siswa-siswa baik anak putra maupun putri dari sikap atau perilakunya. Kemudian ing madya mangun karso, yaitu di tengah ya, pada saat di tengah guru harus membangun gagasan ya yang kreatif kepada anak-anak ya, memberi semangat agar mampu berkreasi, berkarya dan sebagainya. Dengan cara bagaimana? Ya dengan memvariasikan strategi pembelajaran agar anak-anak merasa senang dalam belajar. Kemudian tutwuri handayani ya, jika guru berada di belakang, maka guru memberi dorongan dan arahan kepada peserta didik agar mereka dalam berjalan, mereka dalam berproses mengalami pendidikan itu tidak salah arah. Terus kemudian hasil perjuangan Ki Hajar Dewantoro itu apa? Nah ini hasilnya itu, meskipun Ki Hajar Dewantoro itu tidak mengangkat senjata, berjuang lewat pendidikan, ini saya tulis, niat pendidikan kolonial yang mengedepankan diskriminasi adalah menjaga kewibawaan mereka di mata masyarakat pribumi. Niatnya seperti itu. Niatnya itu awalnya katanya mengadapkan masyarakat pribumi, tapi kenyataannya selama prakteknya dia semena-mena terhadap masyarakat pribumi. Namun lama-kelamaan dapat dihancurkan oleh produk ya pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang mengedepankan kesetaraan sesama manusia,
hingga lahirlah perjuangan-perjuangan menentang kolonial hingga akhirnya Indonesia merdeka. Nah, inilah karena dari produk pendidikannya Ki Hajar Dewantara di Taman Dewa tersebut, orang yang diajar itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang memperjuangkan kesetaraan, menentang penjajahan, menentang kesemena-menaan terhadap rakyat pribumi, yaitu Indonesia. Maka lahirlah perjuangan-perjuangan, pergerakan-pergerakan menentang kolonial hingga akhirnya mencapai kemerdekaan. Nah, ini ya muaranya hasil perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan. Ya, saya kira itu ya penutup dari saya. Salah satu keberhasilan Indonesia dapat merdeka selain dengan senjata adalah perjuangan pergerakan melalui pendidikan yang mampu mengalahkan struktur sosial kolonial hingga tidak ada yang mengikutinya. Nah, kolonial pada saat itu karena dia ingin menguasai Indonesia, itu banyak merekrut orang-orang Indonesia yang dianggap mampu mempengaruhi masyarakat pribumi yang lainnya untuk mengikuti pemikirannya. Ya, setelah adanya pendidikan taman siswa, akhirnya orang-orang menjadi sadar. Maka orang-orang Indonesia yang diajar tersebut berbalik, tidak mengikuti kolonial, tapi justru melawannya. Ya, saya kira dari saya cukup. Ya, jika ada kalimat atau penjelasan yang kurang benar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita tutup, saya akan membacakan puisi buat Ki Hajar Dewantara karena saya merasa bangga terhadap Ki Hajar Dewantara. Semoga puisi saya ini dapat menyentuh atau menggugah semangat bagi rekan-rekan yang mungkin mendengar atau membacanya. Puisinya sebagai berikut. Sudah aku dengar perjuanganmu. Aku sangat berterima kasih padamu. Kau tentang keinginan sang penguasa demi bangsamu tercinta. Kini kami berjanji akan memajukan Ibu Pertiwi, belajar dan terus belajar demi bangsaku tetap bersinar. Ya, inilah puisi dari saya, dan akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.